Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 23 ayat 4-30. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 23 ayat 10b. "Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Renungan hari ini berjudul, "Jangan hanya di mulut." Ketika Balak Raja Moab mengupah Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, hal sebaliknya justru terjadi. Tuhan menaruh firman-Nya di mulut Bileam, sehingga alih-alih mengutuki Israel, ia malah memberkatinya. Bahkan, Bileam berharap kematiannya kelak serupa dengan kematian orang-orang Israel yang jujur. Namun ternyata semua itu hanya di mulut saja. Hatinya tetap penuh kejahatan. Ketika Tuhan tidak mengizinkannya mengutuki mereka, Bileam menasehatkan agar para perempuan Moab merayu orang-orang Israel dan mengajak mereka dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Ia melakukan itu demi mendapat upah yang besar dari Balak. Namun, ia tak lama menikmati upah itu sebab ia terbunuh dalam peperangan. Ia tidak mati sebagai orang jujur, melainkan sebagai orang serakah, musuh umat Allah, dan penentang Tuhan. Tepatlah seperti pernyataan Tuhan Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Banyak orang bermimpi mencapai suatu kualitas karakter tertentu, menjadi penyabar, pemurah, penuh integritas, orang yang terpercaya, hamba Tuhan yang setia, dan lain-lain. Itu adalah hal yang baik. Namun, apa yang kita lakukan untuk meraihnya? Apakah kita rela mengikuti prosesnya dengan tetap memelihara hidup yang benar dan menaati Tuhan?
Atau seperti Bileam yang dengan perkataannya menginginkan sesuatu yang baik, namun di saat yang sama hati dan tindakannya bergelimang dosa. Kiranya buah iman kita tidak hanya manis di mulut. Buah pengenalan dan ketaatan kita kepada Allah hendaknya tidak hanya manis di mulut, namun juga terlihat di dalam tindakan nyata. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.